Oke, teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya, Alwi Sahel, tentang membahas dunia akuarium. Ya, pada kesempatan kali ini saya akan membagikan kekurangan dan kelebihan sistem filter UGF, under gravel filter. Jadi gini teman-teman, ya banyak pertanyaan juga mengenai filter UGF dan banyak juga yang memakai filter UGF, ya banyak. Karena memang filter UGF itu simpel dan kita nggak capek untuk menjaga gimana caranya air itu tetap bening, ya kan. Kebanyakan para pemakai filter UGF itu jarang ganti air karena memang air udah jernih, gitu kan. Biasanya kalau orang-orang pakai filter talang, ya kan, pakai filter atau pakai filter samping, itu biasanya mereka akan ganti air dan mengganti komponen-komponen filter yang sudah menua, kayak gitu. Tapi kalau filter UGF ini enggak, kita lebih simpel. Tapi ada juga kekurangannya. Yuk kita simak bareng-bareng, kita telah bareng-bareng, kita belajar bareng-bareng. Maaf ya, sambil udut. Saya ada contoh. Ini adalah filter UGF, ya. Ini filter UGF yang ditaruh di dasar, yang ada di dasar akuarium, sebelum substrat atau pasir, ya. Jadi sistem filter UGF ini dia ditaruh, ya. Ini jadi agak-agak berjaring-jaring kayak gini, ya. Ditaruh di bawah, ya. Ditaruh di bawah di dasar akuarium. Setelah itu dilapisi busa, ya. Busa-busa tipis itu yang biasa dijual di akuarium. Setelah itu, setelah dikasih busa, baru atasnya dikasih substrat. Mau pasir malang, ya, mau pasir silika, pasir Bali, banyak, terserah. Kalian mau pakai pasir apa sesuaiin dengan budget dan keinginan imajinasi kalian. Yang pertama kelebihannya, ya, kelebihan dari filter UGF ini. Yang pertama, kita nggak perlu capek-capek mengganti komponen filtrasi, ya. Kita nggak perlu ganti biori, kita nggak perlu ganti busa, kita nggak perlu ganti biobol, kita nggak perlu namanya ganti-ganti komponen filter yang segala macam, bahkan karbon aktif yang umurnya cuma sampai sebulan, ya. Filter UGF ini, ya, saya mengalami sampai setahun lebih, ya, setahun lebih itu kita nggak ganti. Ya, jadi kalau air agak keruh, kacanya agak berlumut, itu cuma disikat aja pakai busa. Ya, artinya apa? Dengan kita tahu, ya, kita tahu filter UGF ini kan dia menyerap amoniak di dasar ini kan, di dasar substrat, ya kan. Nah, di substrat yang memiliki rongga itu, ya kan, dia akan menyimpan bakteri-bakteri baik pengurai kotoran. Nah, bakteri baik ini akan bekerja maksimal jika kotorannya tidak banyak. Misalkan, kebanyakan orang yang pakai filter UGF ini adalah orang-orang pemain aquascape. Ya, kenapa? Karena orang-orang aquascape itu lebih mementingkan tanaman dibanding dengan hewannya, dibanding ikannya. Jadi kotoran-kotoran ikan itu dikit. Nah, jadi kalau kotoran ikan itu dikit dan dia si substrat ini akan bekerja lebih baik untuk mengurai kotoran-kotoran yang ada di bawah substrat ini, dan kotoran itu juga bisa menjadi, ya, baik, menjadi bermanfaat untuk tanaman-tanaman yang ada di dalam aquascape. Nah, kita sebagai penghobi ikan arwana atau penghobi ikan lain ingin menggunakan filter ini, boleh, catatannya yang penting populasi ikan di dalam itu nggak terlalu banyak, gitu. Oke, yang kedua, plusnya adalah kita tidak perlu lagi, ya, atau tidak diwajibkan lagi untuk mengganti air secara berkala, ya. Misalkan kalau kalian pakai filter yang lain, ya kan, kalian harus mengganti air secara berkala, misalkan seminggu sekali atau seminggu 2 kali, ya kan. Tapi di filter UGF ini, ya, saya mengalami, ini pengalaman saya pribadi jujur, saya tidak ganti air selama setahun lebih. Jadi kalau air menguap jadi agak sedikit itu saya hanya tambahkan air, gitu.
itu saya ikannya bukan arwana ya, itu ikannya bukan arwana. Jadi saya tidak perlu mengganti-ganti air gitu. Tapi di situ ikan-ikannya juga ikan-ikan ya hampir mirip lah, artinya karakternya sama arwana. Dan saya yakin arwana pun begitu selama populasinya nggak banyak kayak gitu. Ya jadi kita nggak perlu capek, karena kebanyakan orang pemelihara ikan atau penghobi ikan itu agak mager, mohon maaf, agak mager untuk mengganti air. Dia hanya ingin masang akuarium, ya kan, melihat ikan tanpa capek, bolak-balik bawa ember, ngisi ember, taruh air, ya kan, untuk ganti air. Biasanya agak mager, apalagi kalau seminggu 2 kali, apalagi kalau sehari 2 kali, atau enggak 2 hari sekali, pasti capek. Belum lagi kita punya kesibukan masing-masing, pengennya pulang ngeliat ikan tenang gitu. Nah ini solusi terbaik ya, filter UGF ini. Ini menurut versi saya ya, gitu. Selanjutnya masih banyak ya kelebihan-kelebihan dari gravel, tapi secara keseluruhan sudah saya bahas tadi di antara beberapa. Sekarang kita ke minusnya ya, minus dari filter andol gravel. Yang pertama, minusnya nih, yang pertama, setiap kita ganti air itu harus dikuras keseluruhan. Itu ya. Jadi menurut pengalaman saya pribadi, misalkan saya walaupun setahun sekali, itu pasti dalam 1 tahun itu kita capek banget. Bahkan saya mengalami kita ganti air itu kuras secara keseluruhan itu bisa dari pagi sampai siang, artinya bisa sampai 4-5 jam. Kenapa? Karena ketika kita harus mengganti komponennya itu, artinya busanya itu, ya kan, itu kita harus singkirin dulu substratnya, kita singkirin dulu pasir-pasirnya, ornamennya segala macam, ikannya juga harus kita singkirin. Jadi itu 100% dan semuanya harus bersih. Dan ketika dikuras itu kotor banget. Yang tadinya kita lihat jernih, ketika dikuras itu bakteri-bakteri yang mengendap di dalam substrat itu keluar semua, air kuning keruh ya. Jadi itu capek ya, itu capek, dan kita harus menguras secara keseluruhan ya, semuanya itu sekali nguras capek, itu minusnya. Yang kedua ya, kalau kita tidak paham betul tentang UGF ya, UGF itu bisa menjadi bumerang kepada ikan dan ekosistem di dalam akuarium kalian. Jadi sebaiknya kalau kalian memakai filter UGF ini, satu, jangan memelihara ikan yang kotorannya besar dan kerjaannya makan berak. Contoh, ikan mas koki, ikan koi, ikan mujair, ikan lele. Nah, jangan ya, karena itu akan menghambat ya kerjaan si bakteri baik untuk mengurai kotoran kayak gitu ya. Jadi kalau kalian mau pakai filter UGF khususnya arwana, sudah cukup, jangan banyak-banyak. Kalau akuarium cuma 50 cm ya, kalau akuarium cuma 50 cm udah cukup arwana aja sama manfish 2 ya, itu aja. Kalau kalian akuariumnya 100 cm atau 1 meter, itu kalian boleh arwana 1 ya, sama ikan lain 5, boleh lah ya. Jadi jangan banyak-banyak kalau UGF itu, kasihan. Nanti malah yang ada, kalian pasti ngalamin yang pakai filter UGF akan menimbulkan seperti kapas di bawah substrat ini ya kan. Nah itu artinya si bakteri baik udah kewalahan ya, bakteri baik udah kewalahan ya, sudah terlalu banyak amoniak yang terserap ke bawah ya, sehingga bakteri baik itu tidak bisa mengurai kayak gitu ya. Oke, segitu aja biar durasinya nggak kepanjangan. Sebenarnya banyak minus dan plusnya, tapi secara keseluruhan insya Allah itu sudah menyakup semua yang tadi saya katakan. Kalau ada pengalaman-pengalaman baru pakai filter UGF, boleh tulis di komentar ya. Kalau ada pertanyaan boleh tulis di komentar. Jangan lupa like, subscribe ya. Tetap semangat, salam satu hobi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.